Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini pada hari Jumat 20 Februari 2026, kelompok 1 yang beranggotakan Muldi Abdullah, Muhammad Abidin, Dafa Ashar Siraj, Kalau turun tidak hadir, Pak. Muhammad Rasyad, Siti Uswatun Hasanah, dan timnya. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah dengan judul konservasi lahan basah, strategi pengelolaan dan perlindungan. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah lahan basah serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat dan mengikuti presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Muldi Abdullah selaku moderator pada hari ini sekaligus sebagai pembicara materi selanjutnya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke makalah kami. Dan di sini kami ada beranggotakan 6 orang. Itu ada Dafa Ashar Siraj yang hari ini tidak dapat berhadir, dan ada Muhammad Aminuddin itu di sebelah kanan saya paling ujung, dan saya sendiri Muldi Abdullah, ada Heni Engineer, ada Muhammad Rasyid Islami, dan Siti Uswatun Hasanah. Jadi untuk langsung saja dalam presentasi pada hari ini, untuk saya membacakan latar belakangnya, yaitu pengelolaan lingkungan lahan basah merupakan bagian dari pola ilmuwan sebagai upaya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lahan basah yang akan dimanfaatkan oleh mahasiswa serta masyarakat. Lingkungan lahan basah merupakan bahan ajar bagi mahasiswa. Definisi dan fisiologi tentang lahan basah. Lahan basah merupakan salah satu ekosistem paling produktif di dunia yang memiliki peran krusial sebagai ginjal air bumi. Ekosistem ini juga mencakup rawa, mangrove, gambut, dan wilayah pesisir. Fungsi sebagai penyaringan air alam, pengatur hidrologi, dan serta penyimpan karbon yang sangat efektif di Indonesia. Luas lahan basah mencapai jutaan hektar yang tidak hanya mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi, tetapi juga menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat lokal melalui sektor perikanan dan pertanian. Namun keberadaan lahan basah saat ini menghadapi ancaman sebagai akibat tekanan antrogenik, alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur, pemukiman, dan infrastruktur industri, dan menyebabkan degradasi fungsi ekologi secara masif, permukaan air laut, dan fungsi curah hujan yang menentu tanpa strategi seperti banjir, kekeringan, serta pelepasan emisi gas rumah kaca besar ke atmosfer. Nah, untuk pengertian lahan basah sendiri, lahan basah merupakan ekosistem penting yang menyediakan layanan vital seperti pemurnian air, pengendalian banjir, dan habitat berbagai ragam satwa liar. Namun lahan basah semakin terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Konservasi lahan basah sangat penting untuk melestarikan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. Konservasi lahan basah merujuk pada perlindungan, pelestarian, pengelolaan, dan restorasi lahan basah untuk mempertahankan fungsi dan nilai ekologisnya. Hal ini melibatkan berbagai praktik dan strategis yang bertujuan untuk mencegah degradasi lahan basah, memulihkan ekosistem lahan basah yang terdegradasi, dan memastikan bahwa area ini terus memberikan layanan penting bagi lingkungan dan masyarakat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya urgensi menjaga lahan basah untuk kehidupan yang lestari. Urgensi menjaga lahan basah untuk kehidupan yang lestari. Secara ekologis, lahan basah sangat penting dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan beragam ekosistemnya. Lahan basah yang mencakup rawa-rawa, gambut, dan mangrove juga menjadi solusi untuk mengendalikan banjir, melestarikan kualitas air, melindungi dari erosi, menyerap karbon dioksida, dan menjadi habitat bagi beragam satwa endemik yang sebagian di antaranya kini terancam punah. Lahan basah dapat menyerap karbon dioksida 3 kali lebih banyak daripada gabungan semua hutan di dunia, sehingga dapat membantu memperlambat pemanasan global dan mengurangi polusi. Oleh sebab itu, lahan basah sering disebut dengan ginjal bumi. Restorasi lahan basah. Pengertian restorasi lahan basah adalah upaya aktif untuk mengembalikan fungsi ekologis, struktur, dan keanekaragaman hayati lahan basah yang telah rusak atau terdegradasi ke kondisi yang mendekati aslinya. Strategi utama restorasi. Secara garis besar, restorasi dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu restorasi hidrologi, mengembalikan tata air alami pada lahan gambut. Ini dilakukan dengan pembangunan sekat kanal atau kanal blocking untuk menaikkan muka air tanah agar lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar. Kedua, rehabilitas vegetasi atau revegetasi. Penanaman kembali spesies asli atau indigenous, misalnya menanam mangrove di pesisir atau pohon rawa seperti belangeran atau gelam di lahan gambut. Ketiga, revitalisasi ekonomi, memperdayakan masyarakat lokal agar beralih ke mata pencaharian yang ramah lahan basah, seperti budidaya ikan atau ekowisata, sehingga mereka tidak lagi merusak lahan untuk pertanian konvensional. Tahapan pelaksanaan restorasi. Selanjutnya, Rasul. Penanaman mangrove. Lahan basah memiliki manfaat tersendiri bagi tumbuhan seperti mangrove. Mangrove yang tinggal di lahan basah memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan, seperti yang pertama, keanekaragaman hayati. Lahan basah dan hutan mangrove merupakan rumah bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan, termasuk spesies langka dan terancam punah. Mereka juga berperan sebagai tempat transit bagi banyak jenis burung migran. Selain itu, akar-akar mangrove juga dapat memberikan tempat perlindungan bagi ikan-ikan muda dan berbagai organisme kecil, memungkinkan mereka untuk berkembang baik dengan aman. Yang kedua, perlindungan pesisir. Hutan mangrove berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi pantai dari gelombang pasang, abrasi pantai, dan badai. Mereka mengurangi resiko bencana alam dan mempertahankan keberlangsungan komunitas pesisir, di mana dalam hal ini akar-akar mangrove yang kuat menahan erosi pantai dan melindungi wilayah pesisir dari kerusakan akibat tekanan ombak dan air laut. 3. Kontribusi terhadap siklus air dan karbon. Lahan basah mengatur siklus air lokal, mengontrol banjir, dan membantu mengisi kembali sumber air tanah. Di samping itu, mangrove adalah penyimpan karbon yang signifikan, membantu mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer. Mereka membantu mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Yang keempat, sumber kehidupan. Ekosistem ini menyediakan sumber daya hayati seperti ikan, kerang, dan tanaman obat. Masyarakat sekitar bergantung pada sumber daya ini untuk kehidupan sehari-hari dan ekonomi lokal. 5. Habitat multifungsi. Lahan basah dan mangrove menyediakan berbagai jenis habitat, termasuk perairan payau, rawa, sungai, dan hutan bakau. Keanekaragaman jenis habitat ini memberikan tempat tinggal dan
makanan bagi berbagai spesies yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah pengelolaan berbasis masyarakat atau PBM. Pengelolaan berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan lahan basah. Dalam konteks lahan basah, PBN berarti masyarakat yang tinggal di sekitar rawa gambut dan mangrove diberi peran aktif dalam menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan ekosistem tersebut secara berkelanjutan. Yang pertama, edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Yang kedua, program Desa Peduli Gambut. Program ini bertujuan melibatkan masyarakat desa dalam menjaga dan memulihkan lahan gambut. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Yang ketiga, ekowisata berkelanjutan. Ekowisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Yang keempat, pengelolaan sumber daya lokal. Masyarakat diberdayakan untuk mengelola sumber daya secara bijak seperti di sini ada menjaga fungsi ekologis lahan basah yang mendukung kehidupan. Lahan basah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Fungsi ekologisnya tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan, tetapi juga bagi manusia. Jika fungsi-fungsi ini tetap terjaga, maka ekosistem akan stabil. Namun jika terganggu, dampaknya bisa sangat besar terhadap kehidupan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada hubungan fungsi ekologis dengan kelangsungan hidup. Ketiga fungsi tersebut saling berhubungan. Pengatur air menjaga stabilitas lingkungan, penyaring polutan menjaga kualitas habitat, penyimpan karbon menjaga kestabilan iklim. Jika salah satu fungsi terganggu, maka habitat menjadi tidak layak huni. Populasi spesies menurun, rantai makanan rusak, resiko kepunahan meningkat. Dalam menjaga fungsi ekologis lahan basah, berarti menjaga kehidupan. Lahan basah mengatur air, menyaring polutan, dan menyimpan karbon. Ketiga fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan manusia. Jika lahan basah rusak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh hewan dan tumbuhan, tetapi juga oleh manusia. Oleh karena itu, konservasi lahan basah sangat penting untuk masa depan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, berhubung waktu sudah mau habis, silakan mungkin 1 sampai 3 pertanyaan aja. Baik. Karena materi yang telah bawakan telah selesai, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin 1 sampai 3 pertanyaan. Saya persilahkan untuk teman-teman untuk bertanya pada materi kali ini. Baik, karena tidak ada pertanyaan untuk materi pada kali ini, dapat saya simpulkan bahwa lahan basah adalah ekosistem vital sebagai pengatur hidrologi, penyaring polutan, dan penyimpangan karbon. Namun tekanan antropogenik dan alih fungsi lahan kini mengancam fungsi ekologis tersebut dan meningkatkan risiko bencana global. Berkelanjutannya memerlukan strategis kompensif melalui regulasi tegas, restorasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat dan melindungi lahan basah adalah tanggung jawab kolektif demi menjaga stabilitas iklim dan kesejahteraan generasi mendatang. Karena materi kami telah habis dan tidak ada pertanyaan, kami cukupi untuk sesi tanya jawab dan penyampaian materi pada hari ini. Saya tutup dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan dan Bapak Pengampu.
yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini, dan seluruh peserta dan teman-teman berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini. Apabila kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita beri